Ini nggih. Ya, bagus. Nah, gini lebih jelas ya, jejer bertiga ikannya. Iya. Ya. Oke, teman-teman sudah ada 3 ekor yang dipilih oleh juri. Yang pertama tadi Pak Ali Fauri, kemudian ada Pak Topo, lalu juga ada Pak Pur tadi yang apa namanya milih ikannya ya. Di 3 besar ini yang berpotensi akan menjadi Grand Champion di penjurian KC Purwo malam hari ini. Ini ada yang komen dari Syam Shantoso nomor 29 mantap katanya. Oke, semoga jadi GC ya Om ya. Kita ulang lagi videonya. Oke, kita langsung saja Mas Topo ya. Untuk 3 ekor ini kita langsung pilih untuk peraih Grand Champion di penjurian KC kita kali ini. Dari siapa dulu Pak Topo? Saya boleh. Oke. Oke, Pak Topo pilih yang mana, Gici? 29. 29, satu suara. Kita ke Pak Ali. Pak Ali pilih nomor berapa Pak? Gici Pak? Sama, 29. 29 juga, 2 suara. Yang terakhir ownernya langsung Pak Pur. Nomor berapa Pak Pur? Nomor 29. Nomor 29 juga. Berarti kompak ya, mutlak. 3 suara, 3 juri semuanya memilih ikan nomor 29. Suara keempat. Suara keempat nomor 29 juga. Nah, ini suara keempat juga nomor 29 juga. Oke, siap. Berarti mutlak banget nih sudah ya. Ikan nomor 29 selamat menjadi Grand Champion untuk KC Purwo Koi Farm Blitar. Selamat ya kepada pemenangnya. Untuk yang selanjutnya pemilihan RGC antara ikan nomor 28 melawan ikan nomor 4. Siapa dulu deh? Saya minta Pak Pur dulu deh yang pilih. Monggo Pak Pur. Kalau saya antara 28 sama 04 itu saya milih yang 28. Nomor Karena 28. Saya skinnya Oke. 04 itu menurut saya skinnya itu lebih bagus, bodinya juga lebih bagus Oke. dari yang nomor 04. Oke, yang 04 ya. Jadi dari body ya kalau menurut saya yang nomor 28. Nomor 28. Baik. Ya, Pak Purwo memilih ikan nomor 28 sebagai FGC. Untuk Pak Ali, monggo Pak Ali. Boleh ya sekedar bilang setuju gitu aja ya. Nomor 28 juga. Tidak usah memberikan ulasan, setuju gitu aja. Oke. Monggo nggak apa-apa. Oke, setuju juga katanya Pak Ali bahwa ikan nomor 28 jadi RGC. Ya. Pak Ahmad. Oh, ada 4 ya? Oh, iya. Kalau saya juga setuju nomor 28. Ya. Kenapa Pak Ahmad kok milih 28, Pak? Karena perkembangan saya terutama di postur dia lebih oke, skin juga lebih oke kalau dibanding yang nomor 04. Oke, baik. Jadi menurut saya lebih cenderung yang nomor 28. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad penilaiannya dan penjelasannya. Yang terakhir Pak Topo, nomor berapa Pak Topo RGC Pak? Saya ya
ya setuju sih. Semuanya setuju. Jadi ini tuh Lo tidak harus setuju, tidak harus, nggak ada paksaan. Ini nggak ada paksaan loh, Mas Topo. kembali. Iya. Tapi iya betul. Jadi kalau kriteria apa namanya pembagian poin parameter penilaian KC itu kan ya sama mirip-mirip lah ya ketika kita membandingkan ikan dalam satu kelas di Arenasio, tapi dalam satu kelas. Tapi kalau ini kan satu batch keeping contest gitu. Seluruh 40% itu mutlak gitu, dan ini terlihat di antara nomor 28 dan nomor 4 itu body volume-nya bagusan nomor 28 gitu. Secara kualitas skin juga dia bagus, warna beninya, kemudian putihnya, ikarinya, ini ikan ini jadi lebih strong gitu dari sebelumnya. Oke. Setuju sih, nggak ada faktor yang membuat saya kemudian tidak setuju 28 ini. Anda setuju. Maksudnya nggak nemu alasan maksudnya gitu, Mas Topo. Oh iya, Bapak. Nemu alasan untuk nolak. Oke, berarti sudah sah ya ikan nomor 28 Ya. menjadi RGC di keeping kontes Pak Purwo Koi Farm Blitar. Untuk ikan nomor 4 Siam, ya ampun suhu ini ya. Soalnya teman-temannya ini jurinya senior semua. Pak Ali ini guru saya, Pak Purwo juga guru saya. Lawan. siap, berarti untuk ikan nomor 4 otomatis juara 1 ya. Iya, Pak Topo ya. Oke. Oke. Oke, baik. Ini dia buat teman-teman yang sedang menonton malam hari ini untuk proses penjurian KC dari Purwo Koi Farm ya, sudah ditentukan oleh 4 juri. Ada Pak Topo, Pak Ali Fauri, kemudian ada Pak Purwo dan Pak Ahmad juga ya. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan suara, memberikan penilaian juga. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya kenapa ikan nomor berapa tadi 29 jadi GC, monggo silakan bisa ditanyakan. Kalau saya mungkin mau tanya ke Pak Ali ya, Pak Ali. Ya. Ini. Pak Ali, kalau saya lihat ya Pak ya, ikan nomor 28 kayaknya lebih besar badannya ya Pak ya. Alasannya kenapa Pak? Kok bisa kalah Pak ini? Tanya siapa tadi? Pak Ali. Pak Ali. Oh ya. Oke, tolong ulangi pertanyaannya, maaf. Oke. Jago Lutfi ini saya. Oke. Siap Pak Ali. Ini kan kalau kita lihat sekilas ya, saya lihat ikannya nomor 28 kayaknya lebih besar ya. Dibandingkan? Tapi masa lebih pendek nomor 28? Enggak, yang lebih besar yang 29 lah. Yang 29 29 ya? size-nya Oh, pengaruh ini mungkin ya, angle videonya mungkin ini ya. Iya. Iya, iya. Tapi kalau merahnya kayaknya merah yang 28 Pak Ali. Halo? Mohon maaf, ini dugaan kami di sini. Iya, monggo. Itu karena perbedaan lighting pertama, kedua Oke. perbedaan merek kamera, Iya, iya, iya. merek Atau mungkin juga mungkin ukuran waktu- besaran pixel kameranya. oh, gitu. Atau mungkin waktu videonya Pak Ali ini. Yang satu Ya. siang, yang satu malam. Ya betul. Oke, ya, ya, ya. Kalau kayak saya nih, apalagi kalau apa orang awam mungkin lihat kayaknya bagusan nomor 28 lebih merah, putihnya juga lebih kelihatan gitu ya. Iya, memang sepintas bagus yang 28, tapi di Oke. sini juga kami mengapresiasi peningkatan dari kondisi ikan sebelum di KC Yes. sampai pada ikan di juri Finish. saat ini.
Ya. Ya, lah menurut eh, kami Iya, iya. bahwa ikan 29 itu lebih menunjukkan peningkatan yang lebih masif dibandingkan dengan ikan yang 28 yang dalam tanda kutip tadi ada peningkatan namun masih belum bisa menyamai peningkatan yang dialami oleh ikan nomor 29. Oke, siap. Siap. Pak Pur, dari ketiga ekor ikan ini yang masuk tiga besar ya, yang GC nomor 29, RGC nomor 28, yang juara satu nomor 4. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah sesusah apa sih Pak membentuk ikan yang seperti ini menurut Pak Pur? Pak Pur mencetak ikan yang seperti ini, Pak. Nah, ini sebenarnya masalah membentuk atau menciptakan ikan seperti ini kan ikan ini masih jarang. Jadi peminatnya pun ya juga masih belum begitu banyak. Jadi ikan ini untuk koleksi cukup bagus banget. Karena ikan ini bisa dikatakan produk gagal tapi akhirnya memunculkan varietas baru. Oh, gitu. Iya. Ya. Ini apa kawari kan, Mas? Ini bukan Kiko, ikan ini untuk di Kawari Mono. Dia ini sebenarnya arahnya ke Goshiki Doitsu. Goshiki Doitsu. Iya. Oke. Iya. Kayak susu juga ya Mas Purwo ya. Dan sebagian juga ada yang ke arah Kojaku Doitsu. Kojaku Doitsu ya. Ya. Tapi kalau lihat punggungnya kayak susui Pak Purwo ya. Ya ini bisa dikatakan pada waktu saya kecil dulu itu ini dikatakan susui pola. Makanya ini di event itu dimasukkan di Kawari Mono. Itu kan nggak punya genetika yang jelas. Dalam arti ikan ini bisa berubah-ubah. Oke. Tapi sebelumnya pas airnya tergantung pakannya. Iya. Sebelumnya Pak Pur apa punya ikan legend gitu yang seperti ini? Atau ya dulu saya kan show sering juara gitu Pak Pur? Pakai ternak jenis ini ada yang keluar sangat bagus sekali itu, tapi pada waktu itu kumpai. Itu sangat legenda. Oke. Itu terus saya coba untuk yang non kumpai, hasilnya kurang memuaskan lah, kurang seperti yang saya harapkan kayak dia. Tapi adiknya ikan ini bukan adiknya sih, keponakan lah. Asalnya indukannya itu sudah saya ganti tapi pejantannya tetap. Ya. Itu untuk sekarang ini baru usia 70 hari itu kualitasnya lumayan bagus. Dibanding ini sangat jauh. Jadi ke Kawari Mononya itu lebih kelihatan jelas. Pak Pur, untuk induknya ikan yang ini apa impor Pak? Indukan ikan ini lokal Mas, tapi size-nya di atas 80 cm. Wih, hampir 80 cm pokoknya. Ya, besar ya. Nah, besar banget ini. Oke, baik, terima kasih Pak Pur ya. Mungkin saya pengen ke Pak Ahmad juga. Pak Ahmad, selamat malam. Udah biasa pokoknya. Pokok omong Mas. Ini. Iya. Kau udah ada. Oke. Ya, Pak Ahmad. malam. Ya, selamat malam. Pak Ahmad, ini kan ada 3 ekor nih yang masuk 3 besar ya. Iya. Nah, ini kan yang jadi GC kan nomor 29, RGC nomor 28, yang juara 1 ikan nomor 4. Iya. Nah, menurut Pak Ahmad ini perbedaannya memang jauh nggak? Iya Pak, yang GC sama RGC, yang RGC dengan juara 1 itu perbedaannya memang jauh penilaiannya menurut Pak Ahmad. Mutlaknya jauh nggak Pak?
Oh, kalau perbedaannya sih kalau menurut saya nggak nggak begitu jauh. Oke. Cuman karena ya harus kita menentukan antara GC, RGC sama juara satu, otomatis kita cari yang lebih unggul. Nah, di sini kelihatan yang 29 sama yang 28 sama nomor 4 Iya. itu kok menurut saya secara keseluruhan yang paling menonjol itu kelebihannya di nomor 29. Makanya tadi saya jadi punya keputusan kayaknya yang layak GC itu yang 29. Oke. Kira-kira kelebihannya apa saja sih Pak yang GC ini Pak? Bisa disebutkan satu-satu? Yang GC itu kalau untuk pertumbuhan growth-nya itu Oke. dia Grow ya. paling lebih unggul ya dibanding yang nomor berapa? Yang 28. itu Iya, ya 28. yang nomor 28. Terus kalau skin warna juga lumayan bagus juga. Begitu pertumbuhannya paling bagus, tapi masih diimbangi dengan kualitas warna yang masih bagus, rata gitu. Iya, iya. Terus juga kalau saya lihat pattern itu dia juga lebih oke lah dibanding yang 28. Jadi kalau dihitung-hitung secara keseluruhan lebih menonjol, lebih unggul ke 29. Oke, siap. Jadi ikan nomor 29 memang lebih banyak kelebihannya nggih Pak Ahmad nggih. Iya, lebih banyak dibanding yang lain-lain gitu. Pak Pur itu laku di harga berapa Pak Pur? Yang GC Pak Pur? KC ini laku berapa? Apa GC ini? GC ini Mas Bobi itu laku 2 GC ini. Kira Mas? 2. Oke. 500.000. 500.000. Oke, jadi ikan yang mahal belum tentu bagus juga ya. Belum tentu juara. Ya. Oke. Baik, ya, teman-teman, penjelasan dari keempat juri sudah disampaikan barusan, kelebihan ikannya, kekurangan dari ikannya juga. Dari Pak Ali, kemudian Pak Pur, Pak Ahmad, Pak Topo juga sudah menyampaikan secara detail. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan produk dari Purwo Koi Farm Blitar, jangan khawatir karena nanti Pak Purwo biasanya akan melaksanakan event lanjutan. Nah, maka dari itu jangan lupa download aplikasi Master Koi. Silakan join ke grupnya Purwo Koi Farm agar tidak ketinggalan dengan update terkini lelang yang ada di grup Purwo Koi Farm. Baik ya, saya rasa cukup. Pak Ali Fauri, terima kasih waktunya Pak. Kemudian, Pak Ali terima kasih. Lalu ada Pak Ahmad juga terima kasih. Pak Purwo terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Topo, Pak Topo udah tidur Pak. Aman. Sama-sama Mas Andre. Oke, terima kasih semua juri yang sudah bertugas. Semoga ke depan ya perkoian di Indonesia semakin maju dengan adanya event-event seperti ini. Dan Master Koi juga datang untuk
membantu seller-seller ya menjual ikan-ikannya baik di Indonesia bahkan di mancanegara. Terima kasih. Saya akhiri untuk penjurian KC malam hari ini. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.